Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Putri Wahyuningsih, biasa dipanggil Yuni. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Di sini saya ingin mengulas sebuah kasus yang dikaitkan dengan psikologi sosial guna memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah psikologi sosial. Kasus yang saya bahas kali ini adalah kasus ibu yang memandikan bayinya yang nyaris tenggelam di ember. Kejadian ini terjadi pada 3 Oktober 2023 di Panggrehan, Jakarta Selatan. Seorang ibu berinisial A yang memandikan bayinya laki-laki yang masih berusia 3 bulan. Awalnya bayi tersebut dimasukkan dan ditenggelamkan, lalu bayi tersebut tampak menangis dan kesulitan bernafas. Namun, sang ibu itu tampak tertawa saat melakukan aksinya tersebut. Halo guys. Akan hal ini, Komnas Perlindungan Anak menemui ayah dan si nenek bayi tersebut. Diduga suaminya tidak tahu akan kejadian ini. Komnas Perempuan yang telah mengunjungi keluarga tersebut menduga si ibu mengalami baby blues dan depresi pasca melahirkan. Sindrom baby blues adalah gangguan mood ringan yang terjadi 2-5 hari pasca melahirkan. Ditandai dengan gejala mudah marah, sedih, mudah lupa, mudah tersinggung, stres, kurang tidur, dan rasa cemas. Sementara itu, faktor sang ibu memiliki baby blues ini disebabkan karena ia memiliki 3 anak yang jarak usianya dekat. Ia juga terkena depresi karena kebingungan dan lantaran harus merawat ketiga anaknya setiap hari. Dari kasus ini, landasan teori yang saya ambil adalah teori persepsi dan teori stres. Teori persepsi dapat menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi pada kasus baby blues. Teori persepsi adalah teori yang menjelaskan bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Nah, teori ini menyatakan bahwa kita tidak hanya melihat dunia apa adanya, tetapi juga menafsirkan apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman dan harapan kita. Dalam konteks baby blues, teori persepsi dapat menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi pada tubuh dan emosi seorang ibu setelah melahirkan. Misalnya, perubahan hormon dapat menyebabkan seorang ibu itu merasa lelah, cemas, atau sensitif. Nah, dari perubahan ini sebagai tanda bahwa seorang ibu itu tidak mampu menjadi ibu yang baik. Selain itu, teori persepsi juga dapat menjelaskan bagaimana persepsi seorang ibu tentang dukungan sosialnya. Dukungan sosial yang dia terima itu mempengaruhi resiko mengalami baby blues. Jika seorang ibu itu merasakan bahwa dia tidak memiliki dukungan sosial yang cukup, dia mungkin lebih rentan mengalami perasaan kesepian atau terisolasi. Nah, dari perasaan-perasaan ini dapat memperburuk gejala baby blues. Nah, itu tadi beberapa persepsi negatif dari seorang ibu pasca melahirkan. Tentu saja teori persepsi ini hanyalah salah satu faktor yang berkontribusi pada kasus baby blues. Yang kedua ada teori stres. Teori ini menjelaskan bagaimana stres dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Dalam konteks baby blues, teori stres dapat menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi pada tubuh dan emosi seorang ibu setelah melahirkan dan dapat menyebabkan stres. Stres ini dapat memperburuk gejala baby blues. Dari beberapa teori yang saya sampaikan tadi, kembali ke permasalahan mental health.
Mental health menjadi salah satu permasalahan yang tidak bisa kita anggap sepele. Nah, banyak opini publik yang menyatakan bahwa kasus tadi itu adalah kesalahan dari si ibu karena tidak mampu untuk mengurus anaknya. Akan tetapi, terlepas dari faktor itu, kita perlu melihat dari sisi lain. Apakah lingkungan dan keluarga membantu si ibu untuk melakukan parenting kepada anaknya, terutama suami dan juga keluarga terdekatnya. Walaupun tindakannya salah, tapi kita juga tidak boleh menghakiminya ya. Sebaiknya kita rangkul dan beri dukungan yang cukup bagi para ibu yang sedang merasakan hal yang sama. Dari kasus yang kita ulas tadi dapat disimpulkan bahwa peran suami dalam rumah tangga sangat penting dan menjaga kondisi mental si ibu pasca melahirkan. Suami dapat membantu istri untuk mengatasi gejala baby blues dan mencegah kondisi tersebut menjadi lebih parah. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh suami yaitu menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional. Suami juga dapat membantu istri dengan pengasuhan anak seperti mengganti popok, memberi makan, dan menenangkan bayi. Membantu istri untuk beristirahat, mengajak istri untuk berkonsultan dengan profesional jika gejala baby blues tidak membaik. Suami juga dapat mengajak istri untuk berkonsultasi dengan profesional seperti dokter atau psikolog. Dan hindari menyalahkan atau menghakimi istri. Ingatlah bahwa baby blues adalah kondisi yang normal dan istri tidak dapat mengendalikan perasaannya. Jangan membandingkan istri dengan ibu lain, setiap ibu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jangan memaksa istri untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.